hanya yang pernah membuat derita berkemampuan memberimu bahagia. Apabila engkau sedang gembira, mengacalah dalam-dalam ke lubuk hati. Di sanalah nanti engkau dapati bahwa hanya yang pernah membuat derita berkemampuan memberimu bahagia. Kalau kita sekarang gembira, mungkin sukses, mungkin berhasil, mungkin memperoleh sesuatu, ingat-ingatlah bahwa sebelum kamu peroleh itu, kamu mengalami derita. Mungkin sekarang kamu gembira, lulus cum laude, tapi sebelumnya kan kamu mengalami derita luar biasa untuk belajar, untuk ke perpustakaan, untuk ingat-ingat. Tidak ada gembira yang tanpa susah. Tidak ada bahagia yang tidak diawali dengan susah. Makanya orang Jawa punya rumus tirakat, agama punya rumus puasa. Kenapa? Susah dulu, nanti dibalik itu ada kegembiraan. Tapi kalau kamu senang-senang dulu, setelah itu ada kesedihan. Apabila engkau berduka cita, mengacalah lagi ke lubuk hati. Di sanalah pula engkau bakal menemui bahwa sesungguhnya engkau sedang menangisi sesuatu yang pernah engkau syukuri. Kalau sekarang kamu sedih karena nggak lulus kuliah, karena sebelumnya kamu sudah seneng-seneng, yang lain belajar, kamu bolos kuliah. Rumusnya pasti begitu. Kalau sekarang kamu susah, sebelumnya kamu sudah seneng memang. Kalau sekarang kamu seneng, sebelumnya kamu sudah mengalami susah. Ada yang bilang sukacita itu lebih besar dari duka cita. Yang lain berpandangan tidak, dukalah yang lebih besar dari suka. Tapi aku berkata padamu, keduanya tidak terpisahkan. Bersama-sama keduanya datang. Dan bila yang satu sendirian bertamu di meja makanmu, ingatlah selalu bahwa yang lain sedang ternyenyak di pembaringanmu. Jadi suka dan duka itu silih berganti dan dua sisi dari mata uang yang sama. Kedua-duanya tidak terpisahkan. Maka jangan galau, jangan berlebihan, jangan mudah terpengaruh oleh rasa suka dan rasa duka. Biasa saja. Kalau sedang seneng gak usah terlalu wow. Kalau sedang sedih juga gak usah terlalu galau. Ingat-ingatlah kalau kamu sedang seneng, ada sedih juga. Ingat-ingatlah kalau kamu sedang sedih, ada seneng juga. Itu sudah rumusnya hidup. Kalau yang satu sedang bertamu di meja makanmu, yang lain sedang tertidur. Pada saatnya dia akan bangun dan datang. Kadang-kadang yang semula sumber kesenangan, pada akhirnya jadi sumber masalah, sumber kesedihan. Sebagaimana biji buah mesti pecah agar intinya terbuka merekah bagi curahan cahaya, demikian bagimu kemestian niscaya mengenal derita serta merasakan kepedihannya. Ini bagi yang galau, yang sedang sumpek, diingat-ingat nasihatnya Al-Mustafa ya. Kalau saja hatimu masih peka digetari ketakjuban, menyaksikan kegaiban yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan, maka derita pedih itu tidak kurang menakjubkan dari kegirangan. Dan engkau pun akan rela menerima pergantian musim di hatimu, sebagaimana engkau senantiasa rela menerima pergeseran musim yang silih berganti merayapi ladangmu. Semusim datang dan semusim pergi. Galau itu nikmat kalau mau disadari. Penderitaan itu menakjubkan, sebagaimana menakjubkannya kesenangan. Kegagalan itu menakjubkan, sebagaimana menakjubkannya kesuksesan. Makanya Islam itu kan waktu kita sholat disuruh memperbanyak Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan ungkapan ketakjuban.
Kamu sedang senang atau sedang susah, Allahu Akbar. Jadi takjub dan biasa saja. Dalam arti apa? Ada ketakjuban, ada kesenangan kita takjub, ada kesedihan kita takjub, dan itulah hidup. Seperti musim. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Kadang senang, kadang susah. Seperti suka dan duka tadi. Banyak di antara yang kau derita adalah pilihanmu sendiri. Dialah ramuan pahit pemberian hidup pada pribadi demi penyembuhan bagian yang parah di dalam hati. Maka percayailah tabib itu dan reguk habis ramuan pahit kehidupan dengan cekatan, tanpa bicara. Maksudnya tanpa bicara, tanpa mengeluh. Penderitaan itu obat. Yang bikin kita semakin matang dalam kehidupan itu penderitaan. Kalau kamu senang terus, kamu tidak akan dewasa. Anak kecil yang dimanja terus oleh ibunya, oleh orang tuanya, dia tidak akan dewasa, tidak akan matang. Kadang-kadang harus dibikin susah. Kadang-kadang minta apa tidak harus dikasih. Kadang-kadang ingin melakukan apa harus dilarang. Dia nangis, dia menderita, tapi dia akan semakin matang cara berpikirnya. Tapi kalau dimanja terus, mentalnya tidak akan matang. Jadi penderitaan itulah yang bikin kita semakin, kalau di agama semakin naik kelas. Ujian itu semakin bikin kita tangguh secara mental. Kalau kita tidak terlatih dengan ujian, agak susah menghadapi kehidupan. Mahasiswa yang sejak semester 1 IP-nya 3,9 cum laude terus, dapat E itu bencana, dia tidak akan siap. Tapi mahasiswa yang sejak awal E-nya oke, E itu biasa, dia lebih tangguh menghadapi penderitaan nilai E. Oh ya kan? Loh, dari sisi kedewasaan itu harus diakui lebih tangguh yang sering dapat nilai E. Sing tiap hari A itu kan ya. Kan itu ceritanya Daniel Goleman melahirkan emotional quotient itu kan. Ada mahasiswa nilainya A terus. Satu ketika dia dapat nilai A min. Nggak terima dia. Harusnya dia A semua, wong merasa pinter. Akhirnya pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke kampusnya, dosennya ditembak. Tuh kan, nggak mateng secara mental. Jadi jangan salah, penderitaan itu bikin kamu tangguh. Sekali dapat nilai E mungkin kamu sumpek, tapi 2 kali sumpeknya tinggal setengah. 3 kali nggak terlalu sumpek lagi. 4 kali biasa. Loh kan ngono. 5 kali mungkin kamu heran, loh kok nggak dapat E sekarang ya. Jadi itulah manusia. Jadi jangan khawatir, penderitaan bikin kamu tangguh.